Hai adik-adik, selamat sore semuanya. Saat ini hari Kamis tanggal 28 Mei 2020. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah doa anak. Namun sebelumnya Pak Ferry menyampaikan supaya kita semuanya duduk manis, kita mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik. Jangan hanya lihat saja ya, tetapi kita mengikuti pujiannya, mengikuti doanya, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Baik, mari kita akan memulai ibadah doa anak kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk doa anak ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan menaikkan permohonan doa kami. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah doa anak ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Mari adik-adik kita akan memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus kemudian dilanjutkan dengan Tuhan cinta semua anak. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Amin. Tuhan cinta kita semuanya, baik adik-adik yang berambut keriting, berkulit terang, berkulit gelap, semuanya Tuhan cinta. Tuhan tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan jenis rambut. Semuanya Tuhan cinta. Semua Tuhan panggil untuk menerima keselamatan, semua Tuhan panggil untuk melayaninya. Nah, kita akan memujikan dengar dia panggil nama saya. Kita menjawab apa kalau Tuhan Yesus memanggil kita? Jawabannya adalah ya, 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 ya. Mari kita pujikan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya,
kita harus menjawab, ya Tuhan, ya Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menyanyi dulu, Ku Ingin Dengar Cerita. Kita mau memuji Tuhan, kita akan mendengar cerita dari Tuhan, cerita tentang keagungan Tuhan. Ku ingin dengar cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan, tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-4. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Mari, ayo kita buka Alkitab kita, atau kita nanti lihat juga di layar. Nah, di layar sudah tersedia. Nah, kita akan membaca bersama-sama. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Nah, ada ayat yang menarik di pas ayat 21b sampai 22. Ini akan menjadi ayat hafalan kita. Demikian bunyinya. Mulai dari titik Yesus ya. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu dan ayahnya, lalu mengikuti dia. Nah, adik-adik, Tuhan memanggil kita. Tadi di lagu yang awal tadi kita sudah berkata kita harus jawab ya. Nah, Tuhan itu baik pada kita. Tuhan memanggil kita karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Dia punya rencana yang ajaib di dalam kehidupan manusia. Kalau kita lihat, mereka itu dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk mereka menjadi penjala manusia, untuk mereka melayani Tuhan, untuk mereka supaya menjangkau orang, untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan anak-anaknya. Dia ingin anak-anaknya masuk di dalam rencana Allah.
ikut bersama-sama melayani Tuhan supaya keselamatan bisa sampai kepada orang-orang. Nah, dasar dari Tuhan Yesus memanggil itu bukan karena murid-murid ini baik, bukan karena murid-murid ini ganteng, enggak, bukan karena murid-murid ini hebat, tidak, bukan karena murid-murid ini pinter, juga tidak. Jadi kalau adik-adik merasa ganteng, merasa cantik, itu bukan dasar Tuhan Yesus memanggil adik-adik. Biarlah kegantengan itu dimiliki adik-adik untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tidak melihat kepintaran adik-adik. Wah, adik-adik pinter, aku panggil kamu karena kamu pinter. Tidak. Tuhan memanggil karena Dia punya kasih yang besar. Dia ingin melibatkan adik-adik di dalam rancangannya. Sehingga Tuhan memanggil mereka, ingin memperlengkapi mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu bagaimana responnya? Apa yang harus dilakukan para murid? Karena para murid dipanggil Tuhan, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan oleh para murid adalah menjawab ya. Bagaimana bisa tahu? Kita lihat. Mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Wah, ini murid-murid ini terutama di sini Yakobus dan Yohanes ketika sedang membereskan jala, mereka ketika dipanggil Tuhan langsung datang kepada Tuhan. Mereka tidak berkata nanti dulu, besok saja, tidak, tapi langsung pada waktu itu meninggalkan ayahnya, meninggalkan jalannya, mengikut Tuhan Yesus. Mengapa begitu? Karena Tuhan Yesus itu lebih penting dari semuanya. Karena mengikut Tuhan itu lebih penting, lebih mulia daripada segalanya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik dipanggil oleh Tuhan, maka kita harus menjawab, ya Tuhan, ini aku. Kalau misalnya adik-adik dipanggil oleh Tuhan, harus berangkat. Siap Tuhan, saya mau ikut Engkau. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan biarlah menjadi berkat bagi adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar cerita tentang Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-murid. Kami meneladani murid-murid Tuhan Yesus dengan menjawab ya, dengan meresponi panggilan Tuhan, mengikut Tuhan, mau meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan karena Tuhan itu terlalu penting, karena mengikut Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita saat ini akan berdoa bersama-sama. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Nah, pokok-pokok doa diantaranya adalah yang pertama, kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Lalu kita berdoa untuk pemerintahan supaya bangsa Indonesia terbebas dari corona dan pemerintahan bisa menolong masyarakat supaya tidak terkena corona. Lalu kita berdoa untuk gereja, kita berdoa untuk gereja Simolangit supaya terus Tuhan memberkati, dan adik-adik yang ada di rumah juga Tuhan memberkati supaya adik-adik bisa dipakai di rumah, dipakai oleh Tuhan di rumah, membantu orang tua, terus kemudian mengerjakan PR dan melakukan kegiatan-kegiatan. Itu semua akan memuliakan nama Tuhan. Lalu kita akan berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kita berdoa untuk Bapak Sumarmo yang sakit, lalu berdoa untuk Bapak Robert, berdoa untuk Bapak Adi, berdoa untuk Ibu Mur, berdoa untuk Ibu Sri, berdoa untuk saudara kita yang lain yang sakit ya, yang saat ini kita tidak bisa sebut. Kalau adik-adik ingat di rumah, silahkan disebut. Lalu kita berdoa untuk Bapak Ayun dan Ibu Ina yang sudah menolong kita sekalian. Kita doakan supaya mereka diberikan kesehatan. Lalu kita berdoa untuk teman-teman kita ya, teman-teman kita yang ada di Pakal, di Pelosok Timur dan juga di Babatan, supaya mereka juga diberkati Tuhan, bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Sekalipun kita semuanya ya, kita mengikuti ibadah secara online. Lalu kita juga berdoa untuk kakak Yosua Masaro dan juga kakak Nisa supaya mereka diberkati Tuhan. Kita juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kita, Ibu Lucy, Bapak Roni, Ibu Desi, lalu Ibu Ati, dan juga berdoa untuk Pak Ferry juga ya. Mari kita berdoa, namun sebelumnya
kita akan menyiapkan hati pikiran kita ya, kita akan memujikan kasihnya seperti sungai, karena kita percaya kasihnya itu mengalir, maka berkatnya pun mengalir, sehingga apa yang kita doakan Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan waktunya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami diizinkan Tuhan untuk ibadah doa anak. Tuhan, di ibadah ini kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi belas kasihan kepada bangsa kami dan pemerintahan kami saat ini yang sedang mengupayakan untuk pemberantasan corona dan juga mengusahakan untuk kesembuhan para pasien yang terkena COVID-19. Tuhan berkati ya Tuhan, supaya Indonesia dapat terbebas dari corona. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk gereja di Simolangit. Kami mohon supaya Tuhan terus memberkati biaya-biaya operasional yang ada, biaya listrik, air dan sebagainya. Kiranya Tuhan akan mencukupkan semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di Pakal, di Ploso Timur, di Babatan dan di Simolangit. Biarlah teman-teman semuanya Engkau memberkatinya, mereka betah di rumah dengan kegiatan yang ada, selalu menolong orang tua, menyapu, mengerjakan tugas-tugas sekolah dan juga melakukan segala sesuatu yang berguna, sehingga mereka tidak pergi-pergi keluar, tidak keluyuran keluar ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk tetap tinggal di rumah sampai nanti pemerintah memberikan pengumuman bahwa kami boleh keluar rumah. Tuhan Yesus, kami mohon juga berkat-Mu atas saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Sumarmo, Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan jamah sakit penyakitnya. Bapak Robert juga ya Tuhan, Bapak Adi, Bapak Lukasyono, Ibu Sri, Ibunya Arya, juga Bu Mur ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menjamah mereka masing-masing, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ayun dan Ibu Ina yang sudah menolong kami. Tuhan kiranya menolong, memberkati, berikan kesehatan dan juga kekuatan, serta Tuhan akan berkati perusahaannya supaya perusahaannya itu dapat berjalan dan bisa menjadi lapangan kerja bagi para karyawannya. Tuhan berkati ya Tuhan, supaya Bapak Ayun dan Bu Ina ini terus menjadi saluran berkat bagi kami juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kakak Nisa dan Kakak Yosua Masaro. Mereka berdua adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih. Saat ini kami berdoa supaya mereka diberkati Tuhan di dalam panggilannya. Segala kebutuhannya akan dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu kami. Kami berdoa untuk Ibu Lucy, Bapak Roni, berdoa untuk Ibu Atik dan Ibu Desi serta Pak Ferry, supaya semua guru-guru kami ini semuanya diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan akan menolong setiap pergumulannya ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau berikan kesehatan pada mereka supaya terus dapat melayani Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan akan memberkati lingkungan kami di sekitar kami, supaya kalau misalnya ada orang yang terkena corona, Tuhan kiranya akan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan, hindarkan keluarga kami dan hindarkan lingkungan kami dari penyakit corona, supaya kami bisa hidup sehat, hidup baik di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah doa anak kami. Kami mohon supaya Tuhan terus memberkati kehidupan kami dan juga memberkati keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini menutup doa anak ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.